Video kita kali ini itu mau meneruskan ya. Ini LED DC yang sudah pernah saya unboxing di beberapa minggu yang lalu. Itu untuk pengaplikasian untuk merekondisi atau menservis lampu LED kayak gini. Nah, ini dengan modal yang sangat murah, 3.000 sampai 4.000 ya, mulai 2.000-an kayak gini. Ini itu bisa menyala lagi ini seperti baru lagi. Bagaimana caranya mengaplikasikan ini untuk menservis lampu LED? Oke, kita lanjut di videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dulu ya di channel kita, di channel Galang Elektrik, salah satu akun YouTube jual beli, informasi dan tutorial. Oke, pada segmen video kita kali ini seperti yang saya janjikan kemarin, bahwa kita mau mempraktekkan ya, bertutorial bagaimana cara ini dalam menservis lampu LED yang sudah mati ya, khususnya lampu Philips ya, karena kita mempunyai spare part original punyanya Philips yang kayak gini. LED DC punyanya Philips. Ini LED DC ini kapasitasnya kemarin sudah saya unboxing. Ampernya itu berapa? Arusnya itu mulai dari 40 ampere, 50 mA dan 100 mA ya. Nah, ini ada 3 item di kita, yaitu 8 watt, kapasitasnya 8 watt, 10 watt, dan 12 watt. Nah, seperti kayak gini. Ini yang 12 watt agak gede ya. Pertanyaannya, kalau kita sudah mempunyai komponen kayak gini, PCB LED DC kayak gini, itu bagaimana wiringnya? Itu bagaimana cara pemasangannya? Dan bagaimana cara pengaplikasiannya di ini? Nah, bagaimana cara mengukur arusnya? Nah, itu kalau apa ya? Kalau orang awam di bidang elektronik itu pasti kesulitan banget ya. Nah, jadi di sini nanti saya akan berbagi trik bagaimana cara melihat ampere ya, arus ini, melihat arus ini dengan menggunakan alat yang sangat mudah dulur. Jadi kita tidak perlu menggunakan avometer digital kayak gini ya, ataupun menggunakan ampere meter. Jadi kita nanti cukup apa ya, dengan satu alat itu kita sudah bisa mendeteksi kesemuanya. Nah, alat ini pun sudah banyak dijual online, itu banyak banget ya, banyak dijual online itu banyak banget. Silakan pilih-pilih sendiri alatnya. Kita memanfaatkan sesuatu yaitu dengan menggunakan ini dulur, wattmeter. Nah, wattmeter ini harganya sangat murah dulur. Ini sekitaran 100.000, ada yang sampai 200 ribuan. Nah, dengan alat ini kita nanti bisa mendeteksi arusnya ini dan arusnya ini dulur. Nah, bagaimana caranya? Jadi kalau servis lampu dengan menggunakan apa ya, dengan menggunakan PCB LED ini, kita itu harus mengetahui driver dalemannya ini. Nah, sebentar ini. Nah, ini driver dalemannya ini, itu kita harus mengetahui ini dulu, ampernya itu melonjak atau enggak ya. Jadi ini harus disetarakan dengan PCB ini, PCB DC-nya ini ya. Seperti yang saya ucap kemarin, apabila drivernya ini over di 100 mA seumpamanya, terus ini PCB DC-nya ini kapasitasnya cuman 70 mA, pasti dalam jangka waktu hitungan menit ya, pasti ini akan terbakar. Umpama katakanlah ini 100 mA, drivernya harus kapasitasnya 90 atau di 80 mA. Ini masih ada resistansi arus untuk apa ya, untuk mengkonverse pada PCB DC-nya ini. Nah, drivernya ini maksudnya ya. Oke, sekarang saya akan praktekkan sekaligus saya akan menservis ya. Saya akan menservis lampu LED ini. Ini posisinya udah mati dan yang sini, yang satunya ini hidup. Nah, saya di sini nanti akan merekondisi ini. Bagaimana caranya? Bagaimana pasnya? Itu caranya itu bagaimana? Nah, ya, jangan asal tancap nyala udah. Itu nanti nggak awet ya.
Kemarin-kemarin ada yang pernah order di sini. Ini dikiranya itu LED AC dulur. Yang terjadi apa? Ini langsung ditancepin di PLN langsung. Ya, nggak ada hitungan detik terbakar. Ini posisinya DC, sedangkan pada PLN itu adalah AC harusnya ya. Jadi ya terbakar. Ya harap maklum ya, perlu belajar ya. Jadi kita di sini nanti sama-sama belajar. Jadi apabila ada ini tutorial ini ada kurang lebihnya, kita pun juga minta maaf yang sebesar-besarnya. Oke, langsung saja untuk mengetahui ya, untuk mengetahui kapasitas LED. Nah, di sini itu sebenarnya udah ada ya. Nah, ini sudah tertulis di sini 4,8 miliampere. Nah, nanti kita ukur apakah real di segini. Kalau punyanya Philips, ini punyanya Philips ya. Ini punyanya Philips, mereknya Philips. Ini udah tertera di sini 48 miliampere. Katakanlah ini 40 miliampere gitu ya, 40 sampai 50 miliampere. Nah, sekarang kita ukur dengan menggunakan alat ini. Nah, bagaimana cara mengukur ini? Kita dengan menggunakan alat ini. Caranya, dulur ya. Ini kita tancepin listrik. Iya, kita tancepin listrik. Langkah yang pertama, kita tancepin dulu ini ya. Kita tancepin dulu ini. Nah, ini udah terdeteksi di sini, udah terdeteksi di sini. Ini untuk apa ya? Untuk penggunaan alat ini. Ini itu tinggal ini ada function cost di sini yang kita gunakan nanti yang fungsinya ini. Yang ini untuk merubah programnya di sini. Nah, ini adalah menunjukkan arus pada voltase pada PLN ini, pada PLN kita yaitu sekarang 228 volt. Dan ini untuk ampernya ya, ampere beban yang kita nanti akan cek di sini nanti. Dan yang lain-lainnya ini watt ya. Ini watt juga, watt over, watt load. Ini kWh. Dan yang kita gunakan nanti adalah nah ini yang ampernya ini. Ya ini udah terbaca A gitu ya. Ini kameranya nggak begitu jelas, kita pakai kamera handphone. Oke, setelah kayak gini kita siapin yaitu alat lagi stop steker ini. Nah, ini bisa menggunakan apalah saja gitu untuk membuatnya ini. Kita tancepin di sini. Ini sebagai untuk memudahkan kita gitu aja. Nah, ini udah terpasang kayak gini. Dan kita menggunakan ini fitting ini biar ini lebih enak ya. Nah, sekarang saya akan mencoba. Ini tadi ini masih original punyanya Philips ya. Ini punya original punyanya Philips. Ini kapasitasnya adalah 48 miliampere. Nah, cocok enggak kalau kita menggunakan wattmeter ini ya untuk melihat ampernya sini? Ya, kita coba aja. Ini udah terpasang kayak gini. Sekarang kita tinggal colokin. Nah, ini udah menyala ya. Kita tunggu ini sampai ampernya dia keluar. Nah, ini dulur. Ya, ini 40. Ya, ini terbaca ya. 40. Nanti di up-nya, di over ampernya dia itu mencapai 50 ya. Nah, ini 40 sampai dengan 50 miliampere ini. Ini untuk kapasitas 5 watt ya. Jadi real di Philips, di lampu LED Philips itu 40 miliampere. Nah, ini di 40 miliampere. Nah, dia akan lagi setelah kita lepasin ini. Nah, kalau lampu mati gimana dulur? Nah, lampu mati pasti dia tidak mengeluarkan arus ya. Jadi lampu mati, ini yang saya contohkan mati. Ini masih menyala tapi dia redup banget. Ya, masih redup banget. Saya contohkan di sini. Nah, dia menyala. Dia menyala ini menyala tapi redup banget. Dan di arusnya sini pun dia tidak mengeluarkan arus ya. Jadi ampernya itu 0. Nah, itu terjadi karena apa? Pasti di dalamnya sini ada trouble ya. Entah itu chip LED-nya terbakar atau apalah, atau drivernya. Dia pasti trouble ya di bagian dalamnya sini. Nah, kalau kayak gini itu harus ini yang harus diservis. Nah, ya. Ini nanti kita servis dengan ini ya. Dengan kita nanti kalau ini ada yang rusak di bagian chip PCB LED-nya, kita ganti dengan menggunakan yang ini. Ini kapasitasnya kurang lebih yang sini itu adalah 8 watt ya. Oke, ini saya coba sekali lagi dengan menggunakan Philips LED. Nah, ini kapasitasnya adalah sini 14 ya. Ini 14 watt. Nah, 14 watt di sini. Berapa miliampernya yang keluar? Ini untuk standar ya. Nah, di situ terbaca 100 gitu ya. Nah, berarti Philips ini drivernya itu lampu ini berjalan dengan normal.
dia naik turun di 190 gitu ya. Nah itu dulur. Nah sekarang kita mau rekondisi yang ini yang mati tadi. Nah ini yang nyala redup kayak gini, ini kira-kira apanya ya? Nah itu nanti kita apa ya, kita bedah secara satu persatu apanya yang rusak. Nah apakah pada drivernya, apakah pada chip LED-nya, pada PCB DC-nya. Nah kita bongkar bareng-bareng. Caranya membongkar tetap sama, silahkan Anda menggunakan trik-trik jurus-jurus cara membongkar ini, silahkan ya. Saya menggunakan kayak gini menggunakan alat kayak gini. Sebentar, ini saya bongkar dulu ya. Nah ini 1000 cara membongkar lampu LED ini ya, ini. Nah ini dalamannya kayak gini. Kalau dilihat dari chip LED-nya ya, kalau dilihat dari chip LED-nya, dia ada yang terbakar ya. Nah sini ini ada yang terbakar. Nah ini dia penyakitnya, biang keroknya ini ternyata dulur. Nah kalau sudah begini bagaimana solusinya? Oke, kita bongkar dulu. Ini dipastikan drivernya itu pasti menyala ya. Karena apa? Tadi kita udah coba dan hasilnya ini menyala redup. Berarti bisa dipastikan drivernya itu yang di dalamnya sini menyala. Tapi ya nggak kita eksekusi gitu saja dulur. Kita bongkar, kita ukur dulu drivernya. Nah ini yang menjadi PR ya. Jadi apa, dalam servis lampu menggunakan chip PCB DC ini kita harus bener-bener jeli. Kalau kita ndak bener-bener jeli dalam penservisan ini, kita tidak bisa awet. Nah ini satu lagi dulur, ini ada polaritasnya ya, ada polaritasnya. Ini triknya juga ya. Ini bagi yang awam ya, pasti belum apa ya, pasti belum tahu betul dalam LED DC ini. Ini ada polaritasnya, yang min dan yang plus. Nah ini yang plus dan sini yang min. Nanti kita kasih tanda gitu aja ya. Ya, yang kasih tanda ini, yang sebelah sini itu nanti ini adalah plusnya. Biar nanti kita tidak apa ya, mencari-cari lagi polaritasnya. Yang min itu yang bagaimana, yang plusnya itu sebelah mana. Nah ini sudah saya kasih tanda kayak gini. Ini yang bagian plus. Nah ini setelah kayak gini kita bisa bongkar di bagian chip LED-nya. Nah ini kita bongkar. Kita tinggal giniin aja. Nah ini mudah banget ya. Nah ini udah mati ya, nggak usah diakalin, nggak usah diganti chipnya satu persatu, nanti keburu habis di waktunya, repot banget. Ini diganti aja cuman 2000-an ya, 2000 berapa, 700 atau gimana, atau 3000, katakanlah 3000 ya. Uang 3000 itu sekarang nggak ada nilainya ya. Nggak ada nilainya. Oke, ini sekarang kita ukur dulu dengan menggunakan ampere ini. Nah bagaimana caranya dulur? Ini kita kasih beban dulur ya. Nah ini kita kasih beban. Nah ini kalau kita tancepin gini, dia tidak akan mendeteksi ampernya ya, ndak ada reaksi. Untuk mengecek tanpa membongkar ya, mengecek tanpa membongkar ini kita harus kasih beban ini. Nah untuk bebannya kita menggunakan lampu. Nah kayak gini, ini lampu yang udah jadi dulur, mereknya Aliano. Silahkan ini menggunakan kapasitas 5 watt. Karena ini di apa ya, ini sekitaran di 5 watt 7 watt. Saya menggunakan ini. Ini hanya sebagai beban saja. Ini beban yang paling aman. Karena ini lampu DC ya, lampu AC LED AC itu. Nah langsung di kabel-kabel gitu kita kasih cupit buaya kayak gini. Ini biar lebih enak gitu aja. Oke, ini sekarang kita tancepin di sini. Ini hati-hati banget karena ini nanti kalau ada konsleting. Nah ini jaraknya sini itu apa ya, sedikit banget ya. Nah ini hati-hati untuk pengecekan ini. Untuk pengecekan ini jadi hati-hati. Ini nanti bisa dikasih modif gimana gitu biar lebih enaknya. Nah setelah ini kita bisa langsung tancepin di sini ya, di sini. Nah dia akan menyala dan di watt meternya menunjukkan belum terdeteksi. Nah itu dulur, udah ya kelihatan ya, itu di 40 mA ya. Nah ini saya matikan. Nah ini di 40 mA. Nah berarti drivernya ini masih kondisi bagus ya, masih kondisi bagus.
kalau ada kerusakan di driver di elko-nya sini, kalau ini elko-nya melembung, ampernya pasti akan naik ya, naik ampernya ini. Dan kalau ampernya naik dalam jangka waktu beberapa menit, ini pun terbakar ya. Kurang lebih wiringnya, cara pengecekannya kayak gitu ya. Setelah kayak gini, sekarang kita wiringnya yang kedua, kita bisa bersihin ini, kita bersihin ya, kita bersihin di bagian heatsinknya. Kita bersihin dengan heatsinknya sini. Nah, kita menggunakan lem ini untuk praktek kita kali ini. Nah, ini pinggirnya bisa kita kasih lem kayak gini. Ini dikit aja, pokoknya merata. Ini udah cukup. Nah, kurang lebih kayak gini. Oke, ini udah cukup kayak gini. Ini kita menggunakan yaitu yang 8 watt ya, 8 watt. Nah, ini udah saya siapin di sini. Ini 8 watt. Dan jangan sampai kebalik. Ini chip LED-nya, chip DC-nya, PCB DC-nya. Ini ada, ini tadi yang saya tandain ini plus ya. Nah, ini kita tinggal giniin aja. Nah, ini yang plus, kita tinggal tancepin gitu aja karena ini menggunakan soket ya. Nah, ini kita tinggal tancepin gitu aja. Oke, kita tancepin. Nah, jadi gitu. Nah, ini kita tekan ya, kurang tekan tadi saya ya. Ini kurang tekan. Nah, ini kurang tekan. Dan ini udah menyala. Wis, mantep banget. Nah, setelah menggunakan ini, driver ini setelah ya. Nah, ini udah menyala ini. Nah, ini tadi saya kurang neken dulu. Wis, ini. Karena saya baru kali ini juga menggunakan wiring dengan menggunakan ini. Nah, ini kita tekan ternyata ya. Ini kita tekan gitu aja, kita tekan, jangan sampai kita apa ya, uglik-uglik gitu ya. Nah, setelah itu kita bisa nyalain kayak gini. Nah, ini udah menyala. Oke, di lampu wattmeternya itu menunjukkan berapa kalau kita sudah terpasang kayak gini. Nah, ini saya nyalakan di sini. Bentar, masih mendetek. Nah, dia tetap di 40 ya. Jadi ndak over di 50. Ya. 30, ini nanti bisa berkurang lagi kok dalam jangka waktu yang beberapa menit. Nah, jadi apa ya, ini bener yang kita unboxing kemarin, ampernya itu ya, ini kapasitasnya adalah berapa, 40 miliampere ya, 40 miliampere, 30 sampai 50 miliampere. Ini seumpama drivernya itu 35 miliampere, itu malah lebih bagus dulur. Karena apa? Kapasitasnya driver PCB DC ini adalah maksimal di 45 miliampere, sedangkan drivernya di bawahnya dia tidak akan panas banget ya. Jadi aman banget. Ini pun di 40 miliampere dia akan terang banget dan awet. Karena apa? Masih tercover antara PCB DC-nya ini dengan drivernya. Nah, ini ya cara menentukannya tadi. Jadi kayak gitu. Ini kita tancapin gini. Nah, ini nanti kita tinggal, ini ada bautnya sini. Bautnya pun juga pas di bagian PCB-nya sini. Ini kita tinggal bautin gitu dan kembali baru lagi dulur. Ya, kembali baru lagi. Philips di pasaran berapa harganya yang 5 watt? Sekitar hampir 30.000 rupiah. Ya, kayak gini. Nggak tahu saya di tempat sampean, kalau di luar Jawa ada yang 40.000 rupiah. Philips, kapasitas Philips yang kayak gini, leher kecil kayak gini, itu di sana itu harganya segitu. Kalau di sini harganya sekitar 27, ada yang 31.000. Nah, kalau yang ini dipastikan kayak gini. Nah, ini udah saya baut sekalian ya. Ini baut pinggirnya. Bawahnya tadi pun juga saya kasih grease, dan ini kita siap pasang lagi. Nah, kayak gini. Dan ini nyalanya dijamin. Wow, jangan ditanya ya. Ini originalnya punya Philips. Pokoknya kalau semuanya tahu Philips yang baru ya samalah dengan ini ya. Kalau tidak percaya silahkan bandingkan sendiri ya. Nah, ini kita uji coba lagi. Nah, dia akan mendeteksi, akan berjalan sebentar. Nah, ini di 40. Jangan sampai over pokoknya arusnya. Kalau sampai over, waduh, ndak jamin. Saya ndak jamin pokoknya. Dia akan meledak pada PCB DC-nya. Nah, ini dulur ya. Ini salah satu trik
paling termudah dengan menggunakan wattmeter kayak gini ya. Ini videonya panjang banget ya, karena ini penjelasannya kalau ndak panjang nanti takutnya salah paham, jadi cara pemasangannya pun ini akan salah kaprah. Oke, kurang lebih begitu dulur ya. Ini videonya agak panjang, mohon maaf ya. Silakan, ini sebagai apa ya, kita belajar bareng-bareng. Semoga video ini ada manfaatnya dulur buat kita semuanya. Oke, terima kasih yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Nanti ketemu lagi di segmen video berikutnya dalam seputaran teknisi servis lampu LED. Oke, thank you, matur suwun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.